Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fashi hamduh wal muta'ali jadduh wal ghalibi junduh wa la ilaha ghairuh. Wa usalli wa usallimu ala rasulil muballighid da'wah wa muwahhidil wahdah wa mudhibil kufri wa muzilil syirk. Ketika hari ini saya melihat banyak yang berpeci, saya teringat sebuah sejarah tentang founding father bangsa ini, bapak pendiri bangsa ini, ketika berhadapan dengan seorang penjajah. Waktu itu penjajah itu berasal dari Belanda yang kebiasaannya menggunakan dasi. Dia datang dengan sangat congkak dan sombong, datang kepada satu tempat yang di dalamnya ada seseorang yang menggunakan peci dan dasi. Orang Belanda itu tertawa, terbahak-bahak menatap orang ini, kelihatannya pakai dasi kok pakai peci. Ternyata setelah tertawa, dijawablah oleh orang yang jadi seseorang ahli ilmu yang sangat dalam. Dia katakan di hadapan penjajah, "Wahai engkau, bangsamu," dasi itu, "ada di bawah bangsaku." Banggalah engkau sebagai santri, karena tidak setiap orang mampu menjadi santri. Dan ternyata bahwa penjajahan di Indonesia bisa terkalahkan oleh jiwa-jiwa santri yang sangat luar biasa, punya keteguhan iman, kecerdasan akal, dan siap bertindak. Bila melihat tema, saya kira hari ini adalah sebuah hal yang cukup menarik dan menggelitik buat saya. Pertama, pemateri pertama tadi selaku pembawa acara sudah menyampaikan peringatan Nuzulul Quran. Satu, sudah beres itu dengan pembawa acara tadi. Pemateri kedua, Bapak Ketua Panitia, yang dengan jelas membahas tentang momentum peringatan Nuzulul Quran. Berarti tema itu sudah beres. Dan yang ketiga, dari Bapak Bidang Kurikulum sudah menyampaikan materi ketiga tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi saya kebagian wassalamualaikum. Paling tidak hari ini saya akan berbicara saja tentang Al-Quran, pemahamannya dan perkembangan dunia. Tidak usah tepuk tangan. Hari ini saudara, umat manusia di bumi ini jumlahnya 7 miliar orang. Planet bumi yang sangat sempit ini dihuni 7 miliar orang. Anugerah Allah kita diperkecil dan dipersingkat. Jika dulu kita tahu ada seorang manusia yang sampai 40 hasta, itu entah 40 hasta tidak kaukur. Pak Kos pun tanpa ngetangan. Tapi Pak, kemudian jika usia manusia itu sampai 900 tahun, apa yang terjadi dengan manusia? Bila sekarang rata-rata manusia 900 tahun, kemudian tingginya itu kira-kira sampai
40 hasta, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Saya tidak tahu, karena saya belum mengalaminya. Hari ini kita akan sedikit berbicara. Ternyata umat Islam hari ini perkembangannya sangat pesat. Kira-kira hari ini umat Islam itu sudah mencapai 2 miliar orang. Dan peningkatan umat Islam itu sangat deras. Saudara baca aja dalam www.usmuslim.org bagaimana di Amerika hari ini perkembangan Islam sangat pesat. Tiap tahun itu rata-rata 200.000 orang masuk Islam. Jadi semakin ada penyudutan terhadap Islam, semakin orang tertarik terhadapnya, lalu dia mencintainya. Akhirnya banyaklah yang masuk Islam. Dan Guinness Book of Record menyatakan bahwa Islam adalah agama dengan percepatan pemeluk sedunia terbesar. Rata-rata tiap tahun itu sampai 12,5 juta orang masuk Islam di seluruh dunia. Ada apa dengannya? Di Indonesia, kita sedikit dulu kita berbicara tentang data. Indonesia itu satu negara nomor 4 terbesar di dunia. Nomor 1 itu penduduk terbanyak itu Cina, Tionghoa. Tionghoa itu mereka gak mau disebut Cina tapi mau disebut Tionghoa. Mengapa? Tionghoa itu artinya orang tengah. Orang tengah itu artinya orang yang jadi pusat, center of excellence, keistimewaan, pusat keistimewaan, pusat keunggulan. Itu prinsip mereka. Walaupun memang diperdebatkan masalah tentang sanad hadisnya, tapi kalau kita pelajari tentang Cina ini cukup menarik. Orang Cina itu, prinsip mereka Tionghoa itu, orang tengah itu lebih baik jadi buntut tikus daripada lebih baik di kepala tikus dari buntut gajah. Mereka lebih baik jadi pemimpin di tempat kecil daripada mereka jadi pengikut di tempat yang besar. Maka jarang orang Tionghoa mau jadi pegawai. Mereka ingin jadi orang yang pusat kekuasaan. Karena daerahnya tidak bisa, maka mereka dipencar ke berbagai belahan dunia untuk menjadi Tionghoa itu. Maka ke berbagai belahan dunia Cina itu menguasai, bahkan di saingan Amerika. Penduduk nomor 2 itu setelah Cina itu adalah India. Maka mengapa film-film India, Bollywood itu menyebar? Karena memang sama seperti Cina, seperti itu prinsipnya. Yang penting menyebar dulu di seluruh dunia. Yang ketiga adalah Amerika. Amerika itu suka disebut negeri Paman Sam. Sebetulnya cerita disebut negeri Paman Sam itu paling unik. Mengapa? Dulu itu ada seorang tukang dagang namanya Samuel Wilson. Samuel Wilson itu orang yang suka memberikan makanan bagi para prajurit. Ternyata di tiap box makanan itu, sekarang mungkin Pak Ade lebih tahu masalah box makanan. Itu Samuel Wilson itu suka menulis di dalam boxnya itu US. Maka dipelintirkanlah US itu asalnya United States menjadi Uncle Sam. Maka diterjemahkan oleh kita dengan Paman Sam. Dan yang ternyata nomor keempat itu Indonesia yang terbesar penduduk di dunia itu. Indonesia itu sebetulnya dulunya namanya ketika zaman Hindia Belanda itu bukan Indonesia. Bukan, jangan dipaksakan. Namanya itu orang, kata kita Nusantara, kata orang Belanda itu namanya Indian Archipelago. Kepulauan di Samudra India. Anda harus tahu, walaupun ada ungkapan lah, kubul watan minal iman, kita harus tahu dulu identitas negeri kita. Sebelum tahu kita berbagaimana Islam di Indonesia dan di dunia. Nah, dulu itu ketika Indian Archipelago itu
Ada seorang tokoh orang Irlandia yang tinggal di Singapura, namanya Logan. Bukan Lohan, laut katanya. Logan itu membuat sebuah hal yang cukup unik. Kita ganti aja, itu terlalu panjang untuk peta. Tolong ganti dengan Indonesia. Indo itu adalah cara baca orang Irlandia terhadap India. India itu kalau orang Irlandia bilang Indo. Adapun Nesia itu adalah dari bahasa Yunani, bentuk jamak taksir dari kata Nesos. Di Yunani itu ada jamak taksir. Nah, dari Nesia itu jamak taksir dari Nesos yang artinya kepulauan. Jadi Indonesia itu kepulauan yang ada di Samudra Hindia. Penamaan itu populer hingga akhirnya diresmikan di Sumpah Pemuda. Kami bangsa Indonesia itu. Yang cukup menarik bagi saya, kita berbicara kaum laki-laki itu ternyata lebih banyak daripada perempuan di Indonesia. BPS tahun 2010 populasinya terbanyak, muslimnya 88%. Hampir kalau penduduk Indonesia 237 juta, umat Islamnya 205 juta. Jumlah masjid dan musola di Indonesia itu sekitar 700.000. Dan yang terbanyak provinsinya di Jawa Barat, 100.000 lebih. Dan saya lihat dan saya teliti, RT yang paling banyak masjidnya se-Indonesia RT ini. Mengapa RT ini? RT 1 ini, pertama Masjid Jamu, kedua Masjid Pusaka, ketiga Masjid Bakri, keempat Masjid Nabawi Pawawan, yang kelima Masjid MTSN Sukamana, mungkin yang keenam Masjid Diror mungkin ya. Tidak ada 5 masjid dalam satu RT, itu rekor dunia. Dan ternyata kalau digambarkan begini, berarti masjid terbanyak di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Yang terfavorit itu di RT ini, dan ketua DKM-nya lah Pak Asep Mulyana. Berarti data membuktikan Pak Asep Mulyana ketua DKM terfavorit di Indonesia. Yang cukup menarik saudara, bila berbicara tentang perkembangan Islam di Indonesia, kita harus berbicara dari awal sejarah. Sejarah, dengarkan ya. Pertama, ketika di zaman Rasulullah SAW, kondisi masyarakat sebelum Rasulullah itu secara peta global, orang bilang dengan namanya geopolitik, politik dunia pada waktu itu sedang ada di dalam the dark age. Silakan, ini terjemahnya di bawah ini. Masa kegelapan. Masa kegelapan. Masa kegelapan itu terbukti dan teruji begini. Di Afrika pada waktu itu terjadi yang namanya kanibalisme. Kanibalisme itu satu pemahaman yang membolehkan manusia memakan manusia yang lain. Lapar-lapar gorogotan ngomong. Yang kedua, di Eropa pada waktu itu terjadi yang namanya gladiasi. Gladiasi itu adalah bagaimana orang miskin dan orang miskin diadu. Jantan iya miskin diadukan, tak dijuarakan. Itu yang namanya gladiator. Dan ternyata di Arab, apa itu Arab secara bahasa? Arab itu secara bahasa artinya gurun pasir.
Lihat di dalam buku di Histori Keparabut karangan Philip Kahiti. Tarikhul Arab ya. Nah, pada waktu itu gurun pasir itu ada di dalam peta itu, dunia itu ada dalam rendah sekali, bahkan terendah. Mana buktinya? Terjadi yang namanya perbudakan. Orang yang kaya raya membuat orang yang amat miskin menjadi tambah miskin. Orang yang tambah miskin tambah tidak hidup. Dia sangat ada dalam lingkungan orang-orang yang sangat terjajah dan terjamah. Bagaimana kemajuan itu muncul? Ketika datang Al-Quran. Ketika peradaban pada waktu itu melahirkan generasi yang tidak cerdas, generasi yang tidak berpikir, maka lahirlah konsep Al-Quran. Perintah pertama sebelum perintah yang lain adalah Iqra. Bacalah oleh murid, bacalah olehmu, bacalah olehmu. Di sana objeknya dibuang, berarti kita bisa membaca diri, membaca dunia, dan membaca apapun. Bagaimana pertama, coba kita lihat, kita baca luar diri kita. Anda lihat bintang itu yang kebetulan terhalangi oleh gelapnya malam. Kalau saudara ya, pagi-pagi lihat bintang, hasil dalam bidang astronomi, bukan astrologi. Kata mereka, kata astronomi itu bilang ini, kalau saudara melihat bintang, itu sebetulnya jika Anda punya kapal terbang Boeing sekian, Airbus, berangkat ke sana, berangkat ke sana, itu ke bintang yang terdekat saja dibutuhkan waktu kurang lebih 300 tahun. Pas Anda berangkat kan itu, jadi rorongkong. Insya Allah sebentar lagi guru kita Pak Kiai Muhammad Rahmatullah akan berangkat menuju menggunakan kapal terbang. Insya Allah ke haji ya. Mudah-mudahan dalam kapal terbangnya beliau bisa duduk dengan baik. Selanjutnya, saudara, ketika orang bicara bisa menggali kitab-kitab itu, betapa hebat didikan Rasulullah. Murid-muridnya cerdas. Saya jelaskan contoh-contoh. Ini yang belum dijelaskan pemateri tadi. Ya. Maaf, apa benar? Contoh, ada seorang tokoh sahabat bernama Ibnu Zubair. Ada sebuah tulisan dalam nusus Arabiyah, ada sebuah tulisan dalam kitab itu judulnya Ibnu Zubair yatakallamu mi'atallah. Ibnu Zubair itu mampu berbicara dengan 100 bahasa. 100 bahasa. Sekarang bagaimana jarak dia dan para sahabat belajar satu bahasa saja? Satu. Ada sebuah tulisan pula di sana, tulisannya Zaid bin Thabit itu yata'allamu al-kitab al-Ibraniyah sittata asyara yawman. Ibnu Zubair itu 100 bahasa. Lalu tadi Zaid bin Thabit untuk menguasai satu bahasa saja hanya dibutuhkan waktu setengah bulan. Jadi kalau digambarkan berapa kalkulasinya untuk 100 bahasa, cukup 4 tahun. Tadi yang tampil tadi sudah menguasai 4 bahasa dalam waktu 28 tahun. 4 tahun itu 100 bahasa. Kalau kalkulasi matematika, hitungan matematika 4 tahun loh menguasai 100 bahasa itu. Sekarang bagaimana persoalannya? Pola pendidikan Rasulullah itu pertama tidak ada ruang belajar yang wah, kemudian tidak ada tempat les bahasa yang wah, kemudian tidak ada bor, tidak ada papan tulis alias dapang school.
Pak Haji Udin lebih tahu tentang Dapang School, sekolah baringa Dapang gitu ya. Coba bayangkan oleh Anda bagaimana duduknya dengan sangat rapi seperti itu, cerdasnya luar biasa. Berarti apa dan mengapa? Persoalannya mengapa hari ini semakin jatuh. Ada seorang profesor mengatakan begini, mengapa katanya bangsa Australia yang dulunya itu adalah orang-orang pembuangan dari Inggris, kalau ada tawanan di Inggris dipindahkan ke Australia. Ternyata hasil survei sekarang negeri teraman itu di Australia, khususnya di Melbourne. Pertanyaan kedua, mengapa di Indonesia hari ini negaranya itu dulunya ramah tamah? Kalau ruangan tamah pasti memberikan remeh-temeh gitu kan? Ramah tamah, tapi sekarang tingkat korupsinya nomor 3 di dunia. Ternyata mereka mengatakan begini, untuk mendidik sebuah teori bisa dalam waktu 3-6 bulan, tetap membiasakan moral itu tidak cukup 15 tahun. Saudara, 4 tambah 4 sama dengan 8. Sekarang pinter, 8 menit itu pinter. Tapi semakin Anda dewasa, semakin Anda dalam birokrasi dan jabatan, mungkin 4 tambah 4 sama dengan 6. 2 dikorupsi. Pertanyaannya, apa yang menjadi pionir pertama? Bukan kecerdasan secara tok. Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan untuk mencerdaskan umat. Yang pertama adalah akhlak. Kalau sudah akhlaknya baik, cerdas nuturkeun. Tak eta bener. Maka hebatnya pendidikan Rasul seperti itu. Bahkan tadi ada seorang tokoh besar yang Imam Bukhari. PR dari Pak Nang harus saya jawab hari ini. Ya, tidak usah tepuk tangan. Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail itu beliau hafal sampai 300.000 hadis. Bukan matanya saja, sampai kepada jalan hadis, sampai ke sana itu hafal. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya beliau katakan, aku tidak pernah menggibah seorang pun seumur hidup. Tidak ada kata-kata jelek diriku terhadap orang lain seumur hidupnya. Maka bersihlah hatinya, ilmu masuk. Kalau kita beres ngaji ini ke kobong masing-masing, saya kali cina tadi ulang yang gibah, setuju, nyawa cara enak, gibah wae. Ada sebuah kisah yang mesti Anda tahu. Ada suami istri, bukan istri saya, maaf. Ada suami istri yang pada waktu itu istrinya itu orang yang amat luar biasa terhadap suaminya. Dia katakan, hei Pak, tetangga imah orang tinggal di kotor we pakaian tiap hari teh. Hari kedua gitu kene, tetangga imah orang. Hari ketiga kene. Hari keempat mah, nah dengan bersih tetangga imah orang teh. Tuh cek mama ye, makanya sehatan ge mama ye, polporna kita bersih mata tetangga orang. Cek bapak nada, Bu jeung Bu sanes kitu kapungkur ge tatangga imah urang bersih wae acuk nama ngan kaca imah urang we kotor. Jadi terkadang menilai baik buruk terhadap orang itu, kadang hati kita lah yang buruk, bukan orang lain yang buruk, karena orang baik tidak mungkin menjelek-jelekan orang lain. Jadi sok tepuk tangan mah. Nah ini kayak jumlah kayak tadi khutbah ilmunya. Nah setelah itu apa yang terjadi sedikit nih. Nanti saya mau kedepankan seorang santri. Perhatikan. Setelah itu apa yang terjadi? Pola pendidikan di zaman Rasulullah SAW itu di Indonesia diabadikan oleh seorang sunan bernama Sunan Gresik.
Beliau ingin membangun cikal bakal pendidikan Rasulullah yang terkenal di Sufah itu. Sufah itu seorang masjid, itu yang dipakai untuk pola pendidikan di Indonesia mau dibangun seperti itu. Beliau membangun sebuah tempat Sunan Gresik namanya pesantren. Pesantren itulah Sufah ala Indonesia. Pesantren itu dekat pesantrian. Santri itu ada yang banyak versi tentang apa arti santri secara lugoh, secara bahasa. Tetapi yang paling umum ada yang mengatakan santri orang yang mengikuti gurunya. Sunan Gresik membuat sebuah tempat di pesantrennya dinamakan pondok. Pondok itu dari kata funduk di Arab. Funduk itu hotel. Nanti Bapak Pak Mamat nanti akan tinggal di funduk. Insya Allah. Walaupun harus ngantri di sana insya Allah. Pondok yang pondok itu, mata pondok itu tempat secara logo itu pondok itu tempat tinggal sementara. Mata kalau di Arab pondok itu terjemahkan hotel. Pondok itu tempat tinggal sementara. Maka kalian diberikan pondok-pondok, pondok-pondok. Nah setelah itu lahirlah seorang tokoh berikutnya bernama Sunan Ampel. Beliau yang mempelopori yang namanya Ngabsahi. Ngabsahi itu ngalogat dalam versi kita. Dulu itu kitabnya kitab kuning, bukan kitab putih. Mengapa? Karena ternyata dulu itu kan tidak ada lampu, yang ada oncor. Kalau pakai kertas putih pada waktu itu kelihatannya akan buram, akan terlalu cekas ting gitu lah. Ting gitu lah cekasannya. Nah maka dibuatlah supaya redup kelihatannya di kertas kuning itu. Kitab kuning itu pertama kali Anda harus tahu Ngabsahi itu oleh Sunan Ampel, dilanjutkan Sunan Giri diperbaiki itu Ngabsahi ngalobat menggunakan tulisan Jawa Pegon. Jawa Pegon teh anu hamzah nun wawu taeta. Kadieunakeun lama kelamaan lahirlah seorang tokoh bernama Kiai Khalil Bangkalan. Sanes Khalil Pak Ate. Tapi mudah-mudahan seperti Kiai Khalil di Bangkalan. Kemudian nah, Khalil maaf Pak Pate. Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura inilah sebetulnya ulama Indonesia yang memiliki reputasi hebat. Mengapa saya katakan hebat? Beliau adalah orang yang menurut satu versi adalah orang yang mempelopori rumus-rumus ngalogat. Iku utawi sopo opo lamun disuna menaun ari tegesna sahabari. Tayake di Bangkalan Madura orangnya. Beliau itu dikatakan sebagai seorang pionir hebat. Mengapa? Karena beliau memadukan antara unsur makna mufrodat dan makna qawaid. Contoh, doroba jaidun, doroba bisnengge, saha jaidun jaid, toliban ka pelajar, tak toliban pelajar makna mufrodat. Ini mana kosakata atau cek istilah keren nama makna leksikal atau lexical meaning. Adapun ka eta makna qawaidi. Makna qawaid itu grammatical meaning atau makna gramatika, makna kaidah. Wah, hebat. Mengapa dikatakan hebat? Karena beliau yang mampu memadukan dua unsur itu. Maka tradisi itu jangan dihilangkan. Jika dihilangkan maka hilanglah kehebatan dan keagungan sebuah tradisi kepesantrenan. Banggalah Anda kalau bisa hari eta naonna tegesna sahabari. Nah, beliau punya murid namanya Kiai Haji Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, maka dari sanalah tersebarlah ke berbagai pesantren itu tradisi itu. Bukan Hasimiyah, nah, Kiai Haji Hasim Asy'ari itu beliau punya guru namanya Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani itu seorang tokoh ulama besar. Beliau menulis sampai 115 kitab. Usia 18 tahunan beliau sudah hafal Quran dan berangkat ke Mekah dan menjadi imam di Masjidil Haram. Yang sangat hebat, beliau banyak halaqah ilmiahnya dari berbagai belahan dunia.
bahkan pernah jadi pengajar di Al-Azhar. Saya juga pernah di Al-Azhar, di SD SD Al-Azhar. Nah, pada waktu itu majulah hebat pendidikannya. Yang sangat menarik, kitab-kitabnya banyak loh. Pertama, Anda harus tahu syarah Sulam Taufik dan banyak yang lain. Termasuk ada sebuah kisah ketika menulis Syarah Marokimul Budiyah itu, Bidayatul Hidayah. Ketika beliau menulis itu, ya Allah hari ini gelap, saya mau menulis. Beliau acungkan tangan dan langsung guru itu nulis seperti itu. Orang dicoba kieukeun, nulis kitab guru. Itu karena beliau itu orang hebat loh itu. Nah, yang cukup menarik saya akan sebutkan begini. Saya punya silsilah tentang kitab-kitab yang ada di pesantren. Saya bacakan sedikit. Bagaimana jurumiyah ini? Orang bisa belajar itu harus belajar ajurumiyah. Saya akan jelaskan sedikit. Anda harus keunikan jurumiyah akan saya bedah hari ini. Sedikit aja. Mengapa di pesantren ajurumiyah itu populer? Ternyata setelah saya teliti silsilahnya ada hubungannya. Pertama, Hasyim Asy'ari itu dari Muhammadnya An-Nawawi Al-Bantani itu beliau punya guru namanya Ahmad Khatib As-Sambasi. Ahmad Khatib As-Sambasi itu punya guru yaitu Ahmad Zaini Dahlan, pengarang Mukhtasar Jiddan, syarah kitab Al-Ajurumiyah itu. Maka dipelajarilah itu, dan nanti saya akan menjelaskan mengapa jumlah itu penting. Ahmad Zaini Dahlan itu punya murid Ad-Dasuki, pengarang Ummul Barahin. Punya guru, maaf. Ad-Dasuki punya guru namanya yang Al-Bajuri, pengarang Jawhar Tauhid. Al-Bajuri punya guru Imam As-Sanusi, punya guru Imam Al-Iji, punya guru Imam Ar-Raji. Ar-Raji punya guru Asy-Syahristani. Asy-Syahristani punya guru Al-Ghazali. Letak ini dipakai. Al-Ghazali punya guru Imam Haromen. Imam Haromen punya guru Abu Bakar Al-Baqilani. Abu Bakar Al-Baqilani punya guru Abu Abdillah Al-Baqihah. Abu Abdillah punya guru Abu Hasan Asy'ari, pendiri ilmu tauhid itu yang Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi silsilahnya jelas. Karena dalam tradisi keulamaan itu harus ada silsilah atau runtutan keguruan. Ada banyak hal tentang jurumiyah, fakta-fakta menarik dan unik. Dengarkan. Tapi lu waktu itu Pak Rudi, saya itu ya, karena belum hasil guring lah. Bongan kayak dipilih gitu tak. Nah, ini sedikit. Menarik nih. Contoh nih begini. Dulu itu Anda harus tahu mengapa para ulama memilih Al-Ajurumiyah. Tepatnya di daerah Maroko, di kota Fas. Kota Fas itu kota monumental, ibu batuta dan sebagainya itu berkembang sana. Kota Fas itu satu daerah di Maroko, ada seorang tokoh bernama Muhammad bin Daud As-Sonhaji. As-Sonhaji itu nama sukunya. Kalau mungkin Mutar sukunya suku Jabrat. Nah, namanya suku Sonhaj. Beliau itu orang yang sangat cerdas luar biasa. Saya katakan bahasa Arab itu harus berterima kasih pada Al-Quran. Saya katakan begitu. Bahasa Arab itu harus berterima kasih kepada Al-Quran. Laula Al-Quran lama kanatil Arabiyyah. Jika tidak ada Al-Quran maka bahasa Arab itu tidak ada apa-apanya. Nah, beliau ini As-Sonhaji itu orang yang sangat cerdas. Beliau itu ingin menulis sebuah kitab yang sangat simpel, yang memang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang sangat luar biasa. Contohnya begini. Waktu itu beliau berangkat mau menulis di Makkah Al-Mukarramah. Mungkin Muhammad juga nanti menulis di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan tulisannya bisa disebarkan bagi beliau sendiri. Dan bagi umat, insya Allah. Nah beliau ini mau berangkat ke Mekah. Tiba-tiba beliau berburu ke Abu Hayyan yang ada di Mesir pada waktu itu. Kan Maroko, Mesir, Mekah atau Saudi. Nanti dia kasih haur lah. Mekah ya, di Mesir itu berangkat ke Mekah. Dalam banyak riwayat beliau menulis begini.
Beliau tulis sebuah kitab yang namanya Al-Muqaddimatul Ajurumiyah. Itu Al-Ajurumiyah dipakai tamar betul itu naat dari manutnya Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah itu pembukaan. Karena nanti ada mutamimahnya, penyempurnanya. Ada mutamimah jurumiyahnya. Beliau itu menulis itu dengan sangat hebat. Saya ingin sebutkan kehebatannya. Al-Ajurumiyah itu sebetulnya berasal dari bahasa Barbar. Lafaz jurumiyah itu dari bahasa Barbar. Barbar itu di daerah Maroko. Apa bahasa Arabnya? Diterjemahkan bahasa Arab itu al-faqir sufi. Orang yang membutuhkan Allah kemudian tasawuf. Ada apa dengan semua itu? Coba Anda pelajari begini. Syakal itu bentuk. Yang disebut syakal itu bentuk bibir ketika mengucapkan. Ada dua tipe, Anda harus tahu. Ada tipe harokat, kedua tipe sukun. Harokat itu bergeraknya bibir ketika mengucapkan. Coba ba domahkan. Bu bergerakkan bibir, bergerak itu harokat. Tipe pergerakan bibir ada tiga, ada dhamma, ada fathah, ada kasrah. Dhamma itu bergabung, fathah itu terbuka, kasrah itu pecah. Ba, coba domahkan. Bu, apakah bergerak bibir saudara? Bergerak itu harokat. Tipe pergerakannya bagaimana? Menggabungkan bibir atas bibir ini. Bu. Sekarang ba, patahkan oleh saudara. Ba, bergerak bibir, bergerak itu harokat. Pergerakannya fathah yaftahu fathan. Ditambahkan tafathatan itu namanya berterbuka. Ba, udah tambahan keto. Ba dikasrohkan, coba gerakan kasroh. Bi, ba itu bergerak dengan cara dipecahkan. Bi, nah kalau sukun lawannya bergerak, diam. Mengapa jurumiyah itu penting? Para ulama memilih kitab itu tidak sembarangan, Pak. Para ulama tahu bahwa yang mesti didahulukan adalah yang bisa menyatukan unsur dohir dan batin. Bukan cuma akal, tapi harus dengan hati. Coba begini. Oke, jurumiyah ada kaidahnya itu akal, tapi di dalamnya ada nilai fakir dan sufi. Mana buktinya? Satu. Pak Ahmad dhammatu fatakunu alamatal lirabbi. Adapun dhammah tanda rofa, titik sampai sana belum sampai kepada jurumiyah. Jurumiyah itu pakai sufi sampai jika Anda tahu bahwa dhammah ciri rofa dan Anda tahu bahwa dhammah bergabung kebersamaan tanda rofa, tanda ketinggian derajat, baru Anda paham jurumiyah. Amal fathatu fatakunu alamatal nasbi, keterbukaan tanda nasab, tegaknya hubungan. Jika orang tak terbuka maka akan runtuh sebuah hubungan. Amal kasratu fatakunu alamatal khofdi, adapun perpecahan tanda khofan, kerendahan derajat. Amal sukunu fayakunu alamatal jazmi, diam tanda orang yang punya keteguhan sikap. Itu baru Anda sudah sampai jurumiyah. Mengapa jurumiyah penting? Karena selain dokir juga hati itu dikaji. Saya ingin coba hebatnya jurumiyah. Saya teliti tentang jurumiyah. Jayat di dalam jurumiyah itu jumlahnya 51. Saya ingin sedikit coba. Dan pertemuan Jayat dengan Ammar itu ada dalam 5 bab. Saya ini harus panjang sebetulnya tentang pendalaman jurumiyah, tapi singkat saja lah. Unik-unik ini. Coba saudara, pertemuan pertama antara Jayat dan Ammar itu dalam bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, dengan contohnya duriba Jayatun dan ukrima Amr. Jayat ditenggelam berarti jelema lemah. Kemudian Amr itu orang mulia karena kenapa? Kenapa Amr mulia? Jayat ditenggelam. Jayat itu hanya bisa berkata tamahan tapi itu nama huruf. Nggak bisa segitu. Ari Amr mulia teh tidak berkata dia sebagai orang yang menambah huruf, tapi ditambahkan wawu ku batur. Tuh ngaku-ngaku diri gitu, tapi hebatnya dihebatkan ku batur tak gitu. Maka ukrima Amr. Akhirnya apa yang terjadi?
Ketika terjadi pertama Zaid dipukul, Amr diangkat. Pertemuan akhir mereka dalam babul al-maf'ul min ajli. Dalam contohnya qoma Zaidun ijlalan li Amrin. Karena memang pantaslah Amr itu mendapatkan penghargaan, maka Zaid mengakui kemenangan Amr. Maka berdirilah Zaid karena memuliakan Amr. Contoh, saya ingin panggil seorang sahabat kita. Nih tadi, karakter manusia itu ada 3, ada 4, ada 3. Pertama, marfu'atil asma, orang-orang yang akan diangkat derajatnya. Siapa yang akan diangkat derajatnya? Pertama, fa'il. Orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang berbuat sesuatu, bukan hanya diam saja. Yang kedua adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, wakilnya. Kalau tadi Pak Asep sebagai ketua panitia dimuliakan karena berbuat, lalu Mang Andi sebagai Pak Andi Kacaletor, Pak Andi ke depan di belakang layar kembangnya dimuliakan pula oleh Allah. Yang keempat, muktada, perintis kebaikan pasti diangkat oleh Allah. Yang keempat, khobar, orang yang banyak informasi akan diangkat oleh Allah. Sementara mansubatil asma, orang-orang yang akan dibuat capek, pertama maf'ul bi, objek sasaran batu. Kedua, munada, dipanggil-panggil wae kubatur. Biasanya langsung dipanggil ada beberapa orang yang sering saya dengar. Di antaranya adalah Muhammad Ridwan ke depan, Idam, Pak Yun, putra Bapak Kiai Asep Mulyana. Sok Pak Yun. Terakhir lah, Pak Idam. Oh, Idam. So, ini hebatnya judulnya. Terakhir lah, canak kitab belakang Idam. Lamun nyanak kitab, tinyanak kitab canak belakang bumi. So, tadi saya ingin baca al-ajurumiyah ini. Tolong baca bab mansubatil asma. Saya akan jelaskan kehebatannya. Coba. Baca. Babu mansubatil asma'i. Al mansubatu 15. Isim yang disabkan 15. 1. Wa hiya al maf'ul bihi. 2. Wal masdar. 3. Wa dzarfuz zaman. 4. Wa dzarful makan. 5. Wal hal. 6. Wa tamyizu. 7. Wal mustasna. 8. Wasmullah. 9. Wal munada. 10. Wa khabaru kana wa akhwatiha. 11. Wasmu inna wa akhwatiha. 12. Wal maf'ul min ajli. Ke 13. Wal maf'ul ma'ah. Ke 14. Wattabi'ul wattabi'u lil mansubi. Ke 15. Nah, inilah hebatnya judulnya. Mengapa? Tadi mansubatil asma itu nama-nama orang yang akan dibuat Allah. Dan yang ke-15 adalah kita semua yang dibuat Allah. Dan inilah hebatnya jurumnya. Yang ke-14, yang 15 tapi di surat 14, inilah saya tuliskan ini kutipannya supaya jelas hebatnya beliau tentang mansubat yang khumsat asyari. Wa yadtoribuhuna arbabul hawasi bil jawab. Dan sehingga orang-orang yang membuat komentar itu membuat tergoncang ya karena mansubatil asma. Terakhir, ternyata yang ke-15 adalah mampulat dari donantu ya. Hebatnya judulnya, redaksiannya. Wah, sebenarnya perlu banyak waktu dan perlu banyak cerita tentang kehebatan judulnya itu masalah. Itu aja lah mungkin dari saya, obrolan yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.